Supaya semakin berkembang jangan lupa dibantu subscribe, like, dan terima kasih atas dukungannya. Mari kita mulai cerita sebelumnya. Pernikahan dadakan dengan CEO. Bab 102-109. Kata-kata di dalam setiap kalimat di dalam buku harian itu, penuh dengan rasa sedih, marah, putus asa dan juga ketidakberdayaan. Olivia membalik halaman buku harian tersebut, ingatannya kembali ke masa lalu, tanpa sadar air mata mengalir membasahi wajahnya. Demi bisa mendapatkan uang lebih banyak, kakek nenek dari pihak papa, bertengkar dengan kakek nenek dari pihak mama. Mereka semua hanya memikirkan uang, nggak ada satupun yang benar-benar mengkhawatirkan kami berdua, juga nggak ada yang mau mengambil dan merawat kami. Papa mama sudah nggak ada lagi di dunia ini, mereka hanya sibuk merebutkan uang tanpa memedulikan perasaan kami sedikit pun. Apakah ini yang disebut saudara? Papa, mama, aku mohon kalian kembali. Apa kalian tahu, apa yang sedang dihadapi oleh kedua putrimu ini? Kami berdua tiba-tiba menjadi anak yatim piatu, yang aku panggil papa, nggak menjawab, aku panggil mama juga nggak mendengarnya, melihat adik yang nggak tahu apa-apa, aku menangis, adik juga menangis. Adik selalu bertanya kepadaku, Mama, Papa kapan pulang? Adik sudah kangen dengan Papa dan Mama, aku memeluk adik dan memberitahunya, bahwa Papa dan Mama sudah nggak akan kembali lagi. Mereka telah pergi ke surga meninggalkan kita berdua, kita sekarang sudah menjadi anak yatim piatu, anak yang nggak mempunyai orang tua. Kakek nenek demi bisa mendapat bagian yang lebih banyak, mereka bilang kita berdua nggak perlu merawat kakek dan nenek di hari tuanya nanti, cukup memberikan mereka 1,2 miliar dari uang kompensasi itu. Kakek dan nenek bilang, mereka punya banyak anak dan cucu, untuk merawat mereka di hari tua nanti, ada anak dan cucunya, kita berdua cukup memberikan uang tersebut, mereka hanya menginginkan uang, uang dan uang. Apa uang lebih penting daripada saudara, anak dan cucu kandung sendiri? Uang itu didapatkan atas kematian anak dan menantu mereka sendiri. Mereka sibuk memperebutkan uang itu, apa mereka pernah memikirkan bagaimana perasaan anak dan menantu mereka? Oh, Papa dan Mama aku sudah tiada, mereka sama sekali nggak perlu memikirkan perasaan orang yang sudah meninggal, akhirnya mereka bisa mendapatkan uang tersebut. Kakek nenek mengambil 1,2 miliar. Kakek nenek dari pihak Mama juga nggak mau rugi, sehingga mereka juga mengambil 1,2 miliar. Uang yang didapatkan dari nyawa kedua orang tuaku sudah dibawa pergi oleh mereka, lalu bagaimana dengan kami berdua? Untungnya masih ada Pak Kepala Desa yang nggak tahan melihat hal ini. Beliau berusaha agar kami berdua bisa mendapatkan sedikit uang itu, untuk kami bersekolah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akhirnya kakek dan nenek dari pihak Mama membawa 800 juta, sambil mengatakan hal yang sama, bahwa di hari tua mereka nanti, kita berdua nggak perlu merawat mereka. Mama memang bukan anak kandung mereka, sehingga mereka menggunakan uang 800 juta untuk memutus hubungan dengan Mama. Dengan tongkat setebal lengan mereka, kakek dan nenek memukul kami berdua tanpa ampun. Mereka mengusir kami dari rumah, sambil mengatakan bahwa Papa dan Mama kami sudah nggak ada lagi, jadi rumah itu adalah rumah mereka di hari tuanya. Sambil menangis, aku berkata bahwa itu adalah rumah yang dibangun oleh Papa dan Mama, kenapa kita berdua nggak boleh tinggal di dalamnya? Orang-orang di desa semuanya sangat bersimpati kepada kami berdua, tapi mereka nggak bisa melawan kakek dan nenek, bahkan paman, bibi dan sepupu kami semuanya membantu kakek dan nenek, mereka ikut memaki orang-orang desa yang membantu kami, mengatakan bahwa mereka semua suka ikut campur urusan orang lain, semua barang-barang aku dan adikku dilempar ke lantai, mereka bahkan merusak bingkai foto peninggalan mamaku. Mereka bahkan mengancam kami, kalau kami masih nggak mau pergi juga, foto peninggalan kedua orang tuaku juga akan ikut dibakar. Hujan turun dengan deras. Aku memeluk peninggalan kedua orang tuaku, menggandeng tangan adik dan menggendong barang-barang kami di tas, keluar dari rumah, menerobos air hujan. Akhirnya kami berdua meninggalkan rumah itu. Kami berdua hanyalah anak kecil, kamu nggak mampu melawan orang-orang dewasa itu. Papa, Mama, maafkan aku anak yang nggak berguna, bahkan nggak mampu untuk mempertahankan rumah kami. Banyak warganet yang melihat buku harian Odelina, membayangkan keadaan mereka saat itu langsung meninggalkan komen dan menangis. Termasuk para warga desa itu juga membela kedua kakak beradik itu dan ikut mengatakan bahwa keluarga Hermanus sangat keterlaluan, warganet juga baru tahu, bahwa mereka kemarin ini sudah ditipu oleh keluarga Hermanus, kakek dan nenek yang seperti ini, sama sekali, tidak bersusah payah dalam membesarkan cucunya, bahkan tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk uang sekolah kedua cucunya ini. Sebaliknya, mereka malah menginginkan sejumlah uang atas kematian putra dan menantunya ini. Lanjut cerita bab 103.
Olivia menaruh buku harian kakaknya di dalam Twitter sebagai balasan dari cucu yang tidak berbakti. Selain buku harian itu, juga ada bukti-bukti yang dikumpulkan olehnya di kampung halaman mereka berdua. Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa sepasang kakek dan nenek itu menjalankan hidup yang kampungnya, juga tabungan senilai ratusan juga milik mereka berdua. Hal ini cukup membuktikan bahwa kakek dan nenek itu termasuk salah satu orang terkaya di kampung mereka. Stefan ingat, ketika kemarin dia menemani istrinya menuju rumah kakaknya, kakek tua itu menelepon dan memarahi istrinya, mobilnya, seharusnya menyimpan percakapan tersebut, pria itu pun memeriksanya, ternyata memang rekaman percakapan tersebut masih ada, Olivia pun langsung memasukkan rekaman percakapan dengan kakeknya ke internet. Lalu perempuan itu sudah tidak peduli lagi, bagaimana warganet marah dan memaki keluarga Hermanus. Stefan meminta Reiki untuk menyelidiki kondisi pekerjaan dan juga pendapatan anak dan cucu dari keluarga Hermanus. Lalu tanpa menceritakannya kepada Olivia, pria itu meminta agar Reiki menaruh hasil penyelidikannya di internet sebagai warganet biasa. Awalnya, topik utama mengenai cucu yang tidak berbakti begitu heboh di internet, sekarang kehebohan tersebut berganti dengan amarah. Para warganet yang sebelumnya marah dengan kelakuan Odelinda dan Olivia, sekarang berbalik marah terhadap orang yang membuat postingan tersebut. Perubahan arah angin yang tiba-tiba ini, membuat teman-teman media yoga yang sebelumnya telah menulis artikel mengenai ceritanya di media, langsung menghapus kembali artikel tersebut. Mereka takut warganet akan memarahi mereka habis-habisan. Kak, sudah nggak apa-apa, kakak jangan khawatir. Mereka nggak mencari kita untuk meminta uang. Kalaupun mencari, mereka pasti hanya akan meminta maaf dan memohon pengampunan dari kita berdua, ucap Olivia menenangkan kakaknya. Aku benar-benar muak dengan mereka, Odelina memeluk anaknya yang sudah tidur, sambil berkata, apa yang bisa kita lakukan, sudah kita lakukan semuanya. Aku yakin Tuhan pasti akan memberi kita sebuah keadilan. Olive, kamu dan Stefan hari ini sudah keluar seharian, pasti sangat lelah, cepat pulang dan istirahat, Kak, kamu taruh anakmu dulu, untuk tidur di kamarnya, setelah kakaknya keluar dari kamar, barulah Olivia dan suaminya berpamitan dan meninggalkan rumah Odelina. Di luar sibuk seharian membuat Olivia merasa lelah. Akan tetapi, begitu sampai di rumah, Olivia tetap bertanya kepada Stefan dengan penuh perhatian, Pak Stefan, kamu mau makan malam? Aku buatkan untuk kamu, bagi Olivia, Stefan adalah teman seperjuangannya setiap kali dia menemui masalah. Setelah melalui semua ini, Olivia mulai percaya, bahwa pria itu adalah pria yang bisa dia percayai seumur hidupnya. Namun, dengan perasaan antara suami istri yang masih belum sepenuhnya tumbuh, ditambah lagi dengan perjanjian pernikahan mereka yang hanya selama setengah tahun, membuat Olivia tidak mempunyai kepercayaan diri terhadap pernikahan mereka ini. Bagaimanapun juga, Stefan telah banyak membantu dan menemaninya melewati berbagai macam rintangan, sehingga perempuan itu harus dengan perjanjian pernikahan mereka yang hanya selama setengah tahun, membuat Olivia tidak mempunyai kepercayaan diri terhadap pernikahan mereka ini. Bagaimanapun juga, Stefan telah banyak membantu dan menemaninya melewati berbagai macam rintangan, sehingga perempuan itu harus membalas kebaikan pria ini. Aku nggak lapar, Stefan menolak tawaran perempuan itu. Sepasang mata hitam milik pria itu, menatap istrinya dengan lembut. Cepat istirahat, malam-malam, sepasang suami istri itu sama-sama mengucapkan selamat malam. Stefan kemudian masuk ke dalam kamarnya lebih dulu, sementara Olivia tetap berdiri di tempatnya dan menunggu sampai pria itu benar-benar masuk, barulah dia berjalan ke kamar, di balik pintu kamar, Olivia tersenyum manis. Setidaknya sekarang mereka berdua sudah lebih dekat dibandingkan dengan orang asing, pria itu membantu dirinya, itu semua karena statusnya saat ini adalah istrinya yang sah, tidak ada maksud lain. Lanjut cerita bab 104. Olivia tidak langsung kembali ke kamar, melainkan terlebih dahulu pergi ke balkon. Perempuan itu duduk di atas kursi ayunannya, memandang bunga-bunga di teras atas sambil melihat bintang-bintang yang bertaburan di langit. Setelah hatinya lebih tenang, perempuan itu pun bangkit dan kembali ke kamarnya. Olivia tidak langsung kembali ke kamar, melainkan terlebih dahulu pergi ke balkon. Perempuan itu duduk di atas kursi ayunannya, memandang bunga-bunga di teras atas sambil melihat bintang-bintang yang bertaburan di langit. Setelah hatinya lebih tenang, perempuan itu pun bangkit dan kembali ke kamarnya. Malam itu berlalu dengan tenang dan damai. Sementara itu, keluarga Hermanus yang berada di rumah sakit, sedang menghadapi serbuan dari internet. Serbuan internet yang dihadapi oleh Odelina dan Olivia sebelumnya tidak sebesar yang dihadapi oleh keluarga Hermanus saat ini. Tidak hanya bukti-bukti yang dibeberkan oleh Olivia yang menjadi sorotan publik, tetapi juga catatan harian Odelina,
Komentar-komentar yang ditambahkan oleh penduduk desa, bahkan juga kepala desa sendiri ikut turun tangan membenarkan apa yang diceritakan oleh Olivia. Pekerjaan, pendapatan, juga rumah tempat tinggal mereka, semuanya tersebar di internet, tinggal di sebuah rumah yang sangat bagus, pekerjaan stabil dan tetap. Pemasukan setahun minimal mencapai ratusan juta, bahkan ada yang miliaran. Jangankan mereka generasi yang lebih muda, tabungan kedua orang tua itu mencapai ratusan juta. Jelas-jelas kondisi mereka begitu stabil, sekarang sang nenek sakit, malah meminta kepada cucu perempuannya untuk membayar uang rumah sakit. Apalagi setelah isi telepon antara Olivia dan kakek Hermanus tersebar di internet, warganet semakin memaki mereka, nggak tega menggunakan uang sendiri, lalu meminta cucu mereka untuk membayarnya. Padahal anak-anaknya mempunyai begitu banyak uang, mengapa nggak minta anak-anaknya dulu? Cucunya itu padahal sudah nggak mempunyai orang tua. Apalagi ketika meminta bagian kompensasi kematian anaknya, dia sudah menandatangani perjanjian agar kedua cucunya itu kelak nggak perlu mengurusnya. Sekarang masih tega meminta uang dari mereka, cepat dengar rekaman ini. Apa yang dikatakan oleh kakeknya ini masih manusia. Dia meminta uang kepada cucu perempuannya untuk ongkos pulang pergi dari desa ke kota, bensin dan juga penginapan selama mereka tinggal di hotel. Orang tua sendiri sakit, bukankah seharusnya anak-anaknya yang mengeluarkan uang? Sebagai seorang anak dan cucu, mengeluarkan sedikit uang dan tenaga untuk orang tua, itu sudah kewajaran. Ini sudah nggak membiarkan anak dan cucunya mengeluarkan uang, malah memaksa cucu perempuannya untuk membayar mobil, bensin dan juga penginapan. Benar-benar menyepelekan perempuan, itu yang namanya yoga, kabarnya menjadi salah satu petinggi di kantor cabang Sanjaya Group. Moralnya ternyata begitu buruk, Sanjaya Group masih berani mempekerjakannya, setelah para netizen mengetahui pekerjaan dan pemasukan keluarga Hermanus, kakak sepupu Olivia yang bernama Yoga, langsung mendapatkan makian paling banyak dari para netizen. Hal ini tidaklah aneh, karena postingan yang berjudul, "Cucu yang tidak berbakti," itu, pria itu yang menyuruh sekretarisnya untuk membuat dan menyebarkannya di internet. Bahkan ada orang yang sengaja mention akun resmi dari Sanjaya Group. Kedua bajingan kecil itu ingin mencelakai anak dan cucuku. Aku akan mencari mereka dan membuat perhitungan dengannya. Dasar bajingan, nenek sendiri sakit, sudah nggak menjenguk, nggak memberi sedikit pun uang, dimarahi sedikit langsung berulah. Kakek Hermanus tidak henti-hentinya mencaci maki kakak beradik Olivia dan Odelina. Demikian juga nenek Hermanus, perempuan tua itu rasanya ingin sekarang juga keluar dari rumah sakit, mencari kedua cucu perempuannya ini dan memarahi mereka selama 3 hari 3 malam. Semua anak dan cucunya berkumpul di dalam rumah sakit, mendiskusikan langkah apa yang sebaiknya mereka lakukan selanjutnya. Yoga saat ini benar-benar dalam kondisi yang sangat putus asa dan juga terpuruk. Teman-temannya semua ikut memarahi pria itu, mengatakan bahwa pria itu telah memutarbalikkan fakta, membuat mereka semua ikut terseret masalah. Bahkan banyak dari mereka yang langsung memutuskan hubungan karena mengetahui dia mempunyai karakter yang begitu buruk. Yoga, sekarang baiknya bagaimana? Ayah Yoga bertanya, Papa melihat komentar-komentar itu, mereka semua sedang memaki kita sekeluarga. Kenapa para netizen itu begitu hebat, hingga bisa mencari tahu pekerjaan dan pemasukan kita? Yoga, pekerjaan lain boleh nggak kita pedulikan, tapi pekerjaan Bobby harus bisa dipertahankan. Para netizen itu bahkan pergi ke akun resmi Sanjaya Group dan meminta mereka untuk memecat Bobby. Bobby masih belum sampai di rumah sakit, pekerjaannya sangatlah sibuk, biasanya dia selalu berhubungan dengan kakak sepupunya kalau ada hal penting di rumah. Ketika kondisi telah berbalik, hal pertama yang dilakukan oleh Bobby adalah membersihkan nama mereka sekeluarga dengan mengeluarkan uang untuk menekan berita yang dibuat oleh Olivia. Akan tetapi anehnya, bagaimanapun pria itu berusaha untuk menekan, tetap saja tidak bisa, pria itu sudah meminta ahli dunia maya untuk membersihkan nama mereka, tapi baru saja mencoba untuk menghapus artikel tersebut, netizen sudah langsung mengepung mereka dan memarahi mereka habis-habisan. Lanjut cerita bab 105. Paman kedua Olivia berkata kepada salah satu keponakannya, pekerjaan Bobby yang paling penting, kalau sampai hal ini membuat Bobby kehilangan pekerjaannya. Paman kedua Olivia yang biasa dipanggil dengan Om Fadil itu, tidak dapat menyelesaikan ucapannya. Pria itu menatap ke arah Yoga dengan pandangan yang sedikit menyalahkan, ini semua adalah ide Yoga untuk menggunakan netizen menjebak kedua kakak beradik itu menggunakan media Twitter. Om Fadil, Bobby sudah bertahun-tahun mengabdikan diri di kantor, juga sudah berhasil mendapatkan kepercayaan dari direksi di kantor pusat. Nggak mungkin hanya karena masalah kecil ini, tiba-tiba Bobby kehilangan pekerjaannya. Kalau perlu, aku akan mengklarifikasi kepada mereka, bahwa masalah ini nggak ada hubungannya dengan Bobby.
Yoga biasanya menjalankan usaha pribadinya, pria itu merasa, semua urusannya di internet ini tidak akan memengaruhi bisnisnya. Om Fadil merasa lega mendengar perkataan keponakannya ini. Di saat yang sama, pria itu menelepon Bobby dan meminta Bobby menjelaskan kepada orang-orang di kantor, bahwa masalah ini tidak ada hubungan apapun dengan dia, agar putranya ini tidak kehilangan pekerjaannya. Dua bajingan kecil itu juga benar-benar keterlaluan. Paman yang paling besar dari Olivia berkata, kalau nggak mau kasih uang ya sudah, kenapa harus melakukan hal seperti ini kepada kita semua? Coba lihat sekarang, yang kehilangan mukanya juga kita semua, satu keluarga Hermanus. Artikel sebelumnya yang berjudul Cucu yang Tidak Berbakti, walaupun sempat masuk ke dalam berita utama, tapi tidak memiliki daya tarik yang kuat. Sekarang balasan Olivia ini malah memiliki daya tarik yang begitu besar bagi warga netizen. Teman-teman mereka semua satu persatu sibuk menghubungi mereka, bahkan ada orang asing yang sengaja menelepon mereka hanya untuk memarahi mereka. Mereka tidak tahu apakah Olivia dan kakaknya juga mendapatkan perundungan siber atau tidak. Akan tetapi yang jelas, mereka sekeluarga menerima perundungan siber secara nyata. Netizen tidak cukup hanya memarahi mereka melalui telepon dan internet, ada beberapa yang sengaja khusus datang ke rumah sakit untuk mencari keluarga Petanus. Kalau bukan karena satpam dan polisi yang membantu mereka, bisa-bisa kamar rumah sakit pun sudah dikelilingi oleh para netizen yang marah. Bisa jadi beberapa telur ayam juga ikut terbang ke arah mereka. Bibi yang paling kecil dari Olivia, yang dari tadi tidak berbicara, tiba-tiba saja bersuara, ketika kalian ingin melakukan hal ini, aku sudah nggak setuju. 10 tahun yang lalu, Papa Mama dan juga Odelina sudah menandatangani sebuah perjanjian yang mengatakan bahwa di hari tuanya mereka nggak perlu lagi merawat Papa dan Mama. Sekarang begitu Mama sakit, kita malah kompak memaksa mereka mengeluarkan uang. Papa Mama bukannya nggak punya anak, hingga harus bergantung kepada mereka. Kita semua masih hidup dengan baik. Sekarang Mama sakit, ini seharusnya menjadi kewajiban kita sebagai seorang anak, tetapi kita malah memaksa Odelina dan adiknya untuk mengeluarkan uang. Anjing yang panik bisa memanjat tembok, kelinci yang panik juga bisa menggigit orang. Odelina dan adiknya bukanlah kelinci, masalah 3 tahun yang lalu ketika kalian meminta uang mahar ke rumah Odelina, apa kalian masih ingat? Semenjak kakak ketiga dan istrinya pergi, bagaimana kalian memperlakukan Odelina dan adiknya, pasti kalian sendiri tahu dengan jelas. Kalian kira dengan memposting hal tersebut di Twitter, memutarbalikkan kenyataan, kalian sudah bisa mendapatkan uang. Apa kalian nggak pernah berpikir dulu, begitu mereka berbalik menyerang, siapa yang lebih rugi? Mereka atau kalian yang lebih rugi? Mereka hanya 2 orang kakak beradik, sementara kita satu kelompok yang lebih besar. Tidak ada satu orang pun yang vervilait dildit mereka. Semua orang bersatu hati ketika mereka ingin memeras Odelina dan adiknya. Sekarang ketika mendapatkan serangan balik, semua saling menyalahkan. Setelah beberapa saat, akhirnya kakek Hermanus berkata, sekarang sebaiknya bagaimana? Sekarang kakek Hermanus juga menyesal telah menelepon Olivia, siapa yang menyangka bahwa anak itu akan merekamnya. Coba apa ada yang bisa menelepon Olivia, minta dia menghapus artikel tersebut, kalau nggak semakin lama pengaruhnya semakin besar dan nggak ada untungnya sedikit pun untuk kita, sebaliknya malah membuat kerugian kita semakin besar. Yoga, coba kamu telepon bajing *N kecil itu, minta dia segera mungkin menghapus postingan tersebut. Mengenai masalah pengobatan nenek, mereka nggak perlu membayarnya lagi, ucap kakek Hermanus yang berpikir dengan sangat sederhana. Setelah berpikir sejenak, Yoga berkata, aku lagi menulis sebuah artikel meminta maaf kepada Olivia dan Odelina atas nama kakek dan nenek. Isinya mengatakan bahwa kakek dan nenek sangat menyesal, tapi ini semua karena kakek dan nenek yang ingin melihat cucu perempuannya. Kakek dan nenek sudah lanjut usia, juga sudah sakit-sakitan, sehingga nggak heran ingin melihat sebentar cucunya, hanya saja cara yang digunakan sedikit salah, ingin aku meminta maaf kepada mereka. Nggak mungkin. Sekalipun aku nggak menandatangani perjanjian itu, memangnya aku bukan nenek kandung mereka. Nenek kandungnya sendiri sakit, masa mereka nggak menjenguknya? Nggak memberikan uang sedikit pun untuk biaya berobat. Nenek Hermanus bersikukuh dan tidak mau menundukkan kepalanya. Kalian nggak usah lihat sosial media juga nggak akan kenapa-kenapa, emang para netizen itu bisa memakan kita. Lanjut cerita bab 106. Sepasang kakek nenek ini sangat terkenal di kampung sebagai orang tua bermulut tajam, tidak pernah mau mengalah apalagi untuk menundukkan kepalanya. Perempuan tua itu juga bersikeras dan tidak mau membiarkan anak dan cucunya meminta maaf kepada Odelina dan adiknya. Hanya saja, entah sampai kapan perempuan itu bisa terus bertahan. Olivia tidak tahu bagaimana keluarga Hermanus melewati malam mereka hari itu. Akan tetapi, perempuan itu tidur dengan nyenyak.
Hanya saja, tepat sebelum matahari terbit, perempuan itu bermimpi bertemu dengan kedua orang tuanya. Begitu perempuan itu mencoba mengulurkan tangan untuk menarik tangan kedua orang tuanya, yang dia dapati hanyalah udara kosong. Ketika perempuan itu terbangun, dia mendapati bahwa bantalnya sudah basah dengan air mata. Perempuan itu menatap langit-langit kamarnya cukup lama, barulah akhirnya dia bangkit duduk di pinggir kasur. Sambil mengelap wajahnya yang basah karena air mata, perempuan itu berkata, "Ma, Pa, apa kalian tahu bahwa kita berdua diganggu lagi? Kalian tenang saja, aku dan kakak sudah bukan anak-anak seperti 15 tahun yang lalu. Kami nggak akan membiarkan mereka menindas kita begitu saja." Perempuan itu mengambil ponselnya, sebelum tidur, dia telah mengubah ponselnya menjadi mode diam. Begitu melihat ponselnya, Olivia mendapati begitu banyak telepon tidak terjawab dan juga pesan yang belum sempat dibaca. Perempuan itu melihat nomor telepon yang tidak terjawab itu, semuanya adalah nomor asing. Sekali tebak, Olivia sudah bisa mengetahuinya, bahwa telepon tersebut berasal dari keluarga Hermanus. Olivia mencoba membuka salah satu pesan yang masuk itu, isi dari pesan tersebut meminta mereka untuk menghapus postingan tersebut. Mereka juga mengatakan kepada Olivia, bagaimanapun mereka adalah satu keluarga, darah keluarga Hermanus juga mengalir di badan mereka. Olivia melakukan hal ini sama saja dengan membunuh mereka semua. Mereka juga bilang kalau Olivia menghapus postingan tersebut, mereka nggak akan perhitungan lagi dengan Olivia dan kakaknya. Olivia dan kakaknya sudah nggak perlu mengeluarkan uang untuk membayar pengobatan nenek. Kalau dia masih ada hati nurani, datang ke rumah sakit untuk menengok kondisi nenek, ini sudah cukup sebagai balas budi nenek membesarkannya. Olivia malas untuk membaca kembali pesan-pesan tersebut. Mereka merasa perbuatan mereka masih masuk akal, sebaliknya perbuatan Olivia dan kakaknya lah yang sudah keterlaluan. Mereka bilang, Olivia ingin membunuh mereka semua. Apa mereka pernah berpikir, siapa yang lebih dahulu mencari masalah? Seandainya Olivia tidak mempunyai bukti apapun, bukankah yang sekarang mati adalah dia dan kakak-kakaknya? Balas budi yang belum terbalaskan. Mereka masih tidak sungkan sedikit pun meminta Olivia untuk balas budi. Perempuan itu tidak tahu, budi apa yang telah diperbuat oleh mereka kepada dia dan kakaknya. Balas budi karena mereka telah mengambil uang kompensasi kematian ayah dan ibu mereka. Balas budi karena telah mengusir mereka berdua dari rumah. Sungguh konyol. Selain pesan dari keluarga Hermanus, juga ada Junia dan Albert yang mengirim pesan karena mengkhawatirkan kondisi Olivia. Olivia langsung membalas pesan mereka dengan mengabarkan bahwa kondisinya baik-baik saja. Setelah sikat gigi dan cuci muka, perempuan itu langsung mengganti bajunya, keluar kamar dan masuk kembali ke dalam dapur. Perempuan itu akan mempersiapkan sarapan yang sehat dan bergizi untuk suaminya sendiri. Terharu atas bantuan dan juga dukungan dari Stefan selama ini, Olivia membuatkan sarapan yang bergizi dan lengkap untuk pria itu. Stefan begitu keluar dari kamar langsung mendapati satu meja makan yang penuh dengan makanan. Pria itu pun tak kuasa bertanya, Olive, kamu mau mengundang siapa untuk sarapan bersama kita? Kenapa memasak begitu banyak, nggak ada tamu, ini hanya untuk kita berdua makan saja. Stefan termenung sesaat, kemudian tertawa, apa hari ini matahari sudah terbit dari barat? Koki besar kita memasak begitu banyak makanan enak untuk dimakan. Olivia melepas celemeknya sambil berkata, benar, benar. Hari ini matahari terbit dari barat. Siapa suruh kamu bangunnya siang, jadi nggak melihat fenomena yang aneh tersebut? Sungguh disayangkan. Stefan langsung tertawa karena ucapan perempuan tersebut. Setelah tertawa sepasang kekasih itu saling bertukar pandang dengan takjub. Lanjut cerita bab 107. Stefan langsung menarik wajah tampannya ke belakang, sepasang bola mata hitamnya menatap Olivia dengan hati-hati. Pas Stefan, Olivia tiba-tiba bertanya, apa aku boleh mencium kamu sebentar? Stefan, apa perempuan ini tidak bisa merasa malu sedikit? Bisa-bisanya dia menanyakan hal ini kepada seorang pria. Pas Stefan kalau tertawa sangat manis, membuat hatiku gatal menatnya dan ingin mencium Pas Stefan. Stefan langsung mengerutkan wajahnya, Olive, di mana wajahmu? Wajahku ada di sini, kok. Olivia tertawa sambil menepuk-nepuk wajahnya sendiri. Kita berdua, kan suami istri. Makanya aku baru mengatakan hal seperti ini. Apalagi kita adalah suami istri yang legal, sekalipun aku mencium kamu, ini adalah hal yang wajar. Stefan langsung mundur beberapa langkah mendengar hal ini. Gerakan yang tiba-tiba dari pria itu, membuat Olivia tertawa terbahak-bahak. Stefan merasa sedikit malu dan juga kesal, pria itu melakukan gerakannya yang tiba-tiba ini, semua juga berkat perempuan itu. Terakhir kali, tiba-tiba saja Olivia meraba-raba wajahnya. Amarah Stefan tiba-tiba menjadi naik begitu melihat Olivia tertawa terbahak-bahak seperti itu.
Pria itu langsung maju ke depan, menarik Olivia yang sedang tertawa ke dalam pelukannya, lalu membungkam tawa nakal perempuan itu dengan bibirnya sendiri. Senyum Olivia langsung berubah menjadi kaku, perempuan itu terkejut, sepasang matanya terbelalak kaget menatap wajah tampan yang ada di depan matanya itu. Perempuan itu sebenarnya hanya bercanda dengan mengatakan wajah Stefan yang tampan dan ingin menciumnya. Olivia tahu, dalam hubungan antara lawan jenis, pria itu masih sangat polos, sehingga perempuan itu sengaja menggodanya. Akan tetapi, sekalipun perempuan itu tidak pernah membayangkan bahwa pria itu akan melakukannya dengan nyata, Stefan juga hanya sekedar menempelkan bibir merahnya saja. Ketika perempuan itu sudah berhenti tertawa, pria itu langsung melepaskan bibirnya dan mendorong perempuan itu keluar dari pelukannya. Pria itu menjentikkan jarinya ke kening Olivia, membuat perempuan itu mengerang. "Aduh, kalau kamu kelewatan, aku akan menghukummu," ucap Stefan dengan suara bariton miliknya. Kemudian, pria itu langsung menarik kursi dan duduk di samping meja makan, menyantap sarapannya seolah tidak terjadi apa-apa. Olivia, perempuan itu meraba-raba mulutnya sendiri, sambil menatap suaminya yang sedang melahap sarapannya dengan tenang. Ini sebenarnya siapa yang sedang menggoda siapa? Siapa yang sudah menang? Jelas sekali perempuan itu sudah kalah. Perempuan itu benar-benar sangat terkejut, sementara pria itu yang sudah berhasil memutarbalikkan kekalahan menjadi kemenangan, sekarang suasana hatinya pun berubah menjadi cerah, secerah matahari di luar sana. Pria itu pun menghabiskan makanannya dengan lahap, ternyata hubungan antara lawan jenis, siapa yang paling tidak tahu malu, maka dialah yang menjadi pemenangnya. Sementara perempuan itu masih kalah jauh darinya, Olivia mana mungkin berani untuk benar-benar mencium pria itu. Sebagai balasan, perempuan itu hanya bisa duduk di seberang kursi Stefan dan mendelik tajam ke arah pria di seberangnya dengan sepasang matanya yang indah. Sekarang, malah Stefan yang merasa hal ini sangatlah lucu. Awalnya pria itu mengira, Olivia lebih berpengalaman daripada dirinya, tapi ternyata perempuan itu juga tidak hebat sampai kemana. Ketika mereka mengambil sertifikat pernikahan, sepertinya perempuan itu pernah bercerita bahwa sebelumnya dia juga pernah memiliki sebuah hubungan. Akan tetapi hubungan yang dimaksud oleh Olivia adalah ketika dirinya masih remaja, cinta monyet anak-anak tersebut tidak ada bedanya dengan cinta polos anak kecil, jadi bisa dikatakan, sebenarnya perempuan itu sama polosnya dengan dirinya. Sama seperti selembar kertas putih yang polos. "Hari ini kamu tiba-tiba memasak begitu banyak, apa kamu mau berterima kasih atas bantuan yang aku berikan kemarin?" Sudah tahu masih tanya, Stefan dengan hati gembira mengambilkan makanan untuk perempuan itu ke piringnya, sambil berkata, "Sebenarnya aku membantu kamu juga sedang membantu diriku sendiri, bagaimanapun juga kamu adalah istriku, kamu dipermalukan, aku juga akan ikut dipermalukan. Tapi tentu saja, aku dengan senang hati menerima rasa terima kasih kamu ini." Lanjut cerita bab 108. "Kamu nggak usah mengembalikan uang pembelian mobil itu kepadaku." Stefan tiba-tiba mengganti topik pembicaraan mereka ke masalah pembelian mobil. Olivia tidak mengetahui akun bank milik pria itu, sehingga perempuan itu hanya bisa mengirimkan sejumlah uang ke rekening OVO miliknya setiap hari, namun Stefan sama sekali tidak menerimanya. Hari pertama Olivia mengirimkan uang sebesar 100 juta ke rekening pria itu, sekarang sudah kembali lagi ke dalam rekeningnya sendiri. "Aku membelikan mobil untukmu juga demi diriku sendiri. Pekerjaanku setiap hari sangat sibuk, terkadang memerlukan bantuan istriku untuk menyambut tamu. Kalau orang lain tahu bahwa istriku sendiri masih menggunakan motor listrik yang sering mati di tengah jalan, mau taruh di mana wajahku ini?" Stefan khusus membelikan mobil untuk perempuan itu, murni demi kepentingannya sendiri. "Oh, jadi itu bukan hadiah permintaan maaf?" Olivia kembali bertanya. "Stefan, bisa banyak artinya juga," ucap Stefan setengah mengambang. "Berhubung kamu sudah memberikan aku sebuah mobil, maka tahun ini kamu nggak perlu meminjamkannya lagi ke rumah." Stefan mengangkat wajahnya dan menatap lurus ke arah perempuan itu. Pria itu tidak menyetujui juga tidak menolaknya, Olivia menganggap bahwa Stefan sudah menyetujuinya. Dengan begitu, perempuan itu tidak lagi berhutang kepada pria tersebut. Dengan berpikir demikian Olivia pun merasa jauh lebih tenang. "Untuk sementara, kamu nggak perlu pedulikan nenek kamu. Tunggu nanti mereka sudah nggak tahan lagi, pasti mereka akan mencari kamu dan meminta maaf dengan sendirinya. Satu lagi, rumah yang dibangun oleh papa mama kamu waktu itu, sebaiknya sekarang kalian pergi ke pengadilan dan menuntutnya. Mungkin kalian nggak bisa mendapatkan sepenuhnya hak rumah tersebut, tapi seenggaknya kalian bisa mendapatkan setengah dari hak tersebut. Kamu sama sekali nggak perlu sungkan terhadap orang-orang yang sudah memanfaatkanmu juga menggigitmu." Kalau Stefan yang sudah turun tangan, pria itu pasti akan membuat seluruh keluarga Hermanus,
bahkan untuk mengemis saja menjadi sangat sulit, namun ini adalah masalah istrinya, pria itu hanya bisa mengusulkan. Mengenai bagaimana keputusannya, tetap saja semua berada di tangan Olivia, tunggu sampai operasi nenek sukses, lalu keluar dari rumah sakit, baru kami akan menuntut kembali hak rumah itu di pengadilan. Stefan hanya menjawab, Bagaimanapun itu adalah kakek dan nenek kandung sendiri. Jika istrinya masih melihat hubungan darah di antara mereka, itu tandanya istrinya masih memberikan sedikit muka untuk keluarganya. Selesai sarapan, Olivia kembali ke dapur dan mengeluarkan 2 buah kotak makan siang kedap udara. Masih banyak yang belum dimakan, jadi kamu bawa saja ke kantor. Nanti kalau kamu lapar tinggal makan saja, daripada dibuang sia-sia. Raut wajah Stefan langsung berubah menjadi tidak enak dilihat. Pria itu merasa membawa 2 buah kotak makan ke kantor maka akan kehilangan harga dirinya sebagai seorang presiden direktur Aditama Group. Sekarang aku sudah kenyang, nggak perlu bungkus lagi, kalau begitu aku akan membawanya ke toko. Junia sangat menyukai sarapan yang aku buat, Albert juga setiap kali berangkat ke kantor pasti akan melewati tokoku dulu. Nanti aku kirim pesan ke mereka, meminta mereka datang ke tokoku dan membantu menghabiskan semua ini. Kedepannya, perempuan itu tidak akan lagi membuang begitu banyak waktu dan tenaga untuk membuat sarapan sebanyak ini. Walaupun dirinya sudah tahu bahwa Olivia tidak menyimpan sedikit perasaan pun terhadap Albert, begitu nama tersebut keluar dari mulut perempuan itu, hatinya langsung merasa tidak nyaman. Setelah terdiam beberapa saat, akhirnya pria itu pun memutuskan untuk berkorban. Kasih aku saja, adikku juga bekerja di kantor yang sama, nanti aku coba bagi dia. Adiknya jauh lebih baik daripada Albert, kedepannya kalau mau berterima kasih kepadaku, juga nggak perlu memasak sebanyak ini. Di rumah hanya ada kita berdua, memangnya kita mampu makan sebanyak apa? Sebenarnya perempuan itu memang mampu makan banyak. Akan tetapi, yang dimasaknya hari ini sangat banyak, sebesar apapun kemampuan lambungnya, tetap tidak mampu menghabiskan sebanyak itu. Kelvin, yah. Kalau begitu kamu bawakan saja untuknya. Olivia mempunyai kesan yang mendalam terhadap adik suaminya ini. Wajah adik iparnya ini benar-benar sangat tampan, bagaimanapun Olivia ingin melupakannya, tetap tidak bisa. Pemandangan yang indah selalu membuat orang mudah untuk mengingatnya. Stefan hanya menjawab memem, dan mengambil kedua kotak makan itu. Selesai membungkus sisa sarapan mereka, barulah Olivia membereskan meja makan dan mencuci piring. Setelah itu, perempuan itu kembali ke balkon dan menyirami bunga-bunganya sambil menikmati kesegaran dari bunga-bunga tersebut. Olivia juga memfoto bunga-bunganya dan memasukkannya ke dalam WhatsApp-nya. Stefan sebenarnya sangat jarang membuka status teman-teman di dalam WhatsApp. Namun semenjak dia menikah, pria itu selalu memperhatikan status istrinya. Pria itu berharap, dia bisa lebih mengenal dan memahami suasana hati istrinya lewat status yang dia bagikan. Sebenarnya, Stefan selalu menjadi orang pertama yang melihat setiap kali Olivia membagikan foto tersebut di profilnya. Hanya saja, pria itu sengaja tidak memberikan jempol karena tidak ingin membuat perempuan itu tahu, bahwa dia selama ini diam-diam memperhatikan Olivia. Lanjut cerita bab 109. Stefan hanya berdiri sambil bersandar di pintu balkon tanpa memanggil perempuan itu. Pria itu hanya diam-diam menatap Olivia selama 1 menit, kemudian membalikkan badan dan pergi. Sebelum keluar, pria itu mengambil kotak makan yang sudah disiapkan oleh istrinya sambil berpamitan kepada Olivia, aku berangkat ke kantor dulu. Pelan-pelan nyetirnya, jawab Olivia. Stefan menutup pintu rumahnya dan turun ke bawah sambil membawa 2 buah kotak makan itu. Para pengawalnya, semua sedang menunggu pria itu di bawah. Ada yang berdiri, jongkok, juga duduk di samping tanaman. Begitu melihat atasan mereka turun, para pengawal itu langsung berdiri dengan cekatan. Namun, ketika tatapan mereka terarah ke kotak makan di tangan Stefan, mereka hanya berdiri membeku tanpa ada satu orang pun yang berani mendekatinya. Stefan, dia hanya membawa 2 buah kotak makan, sekarang mereka sudah langsung tidak dapat mengenalinya. Pas Stefan, untungnya Dimas masih bereaksi dengan cepat. Pria itu langsung maju ke depan. Menyambutnya turun sambil membantu Stefan mengambil kedua kotak makan itu. Stefan tidak menjawab apapun, dia langsung berjalan menuju Rolls-Royce-nya. Dengan cepat, Rolls-Royce tersebut melaju keluar dari dalam area perumahan tersebut menuju jalan utama dengan dikawal oleh mobil pengawalnya yang lain. Saat itu, Olivia dari balkon melihat ke bawah. Dia melihat kendaraan Rolls-Royce yang sering dilihatnya berjalan keluar area perumahan dengan dikelilingi oleh mobil yang lain. Begitu pula mobil dinas suaminya berada di paling belakang dari iring-iringan mobil tersebut. Setiap kali bertemu mobil mewah, lebih baik membiarkan mereka berjalan terlebih dahulu, karena apabila tanpa sengaja menabraknya, biaya perbaikannya dapat menguras habis kantong orang-orang biasa seperti mereka.
Ada mobil seharga 20 miliar di daerah rumah mereka, berarti kawasan rumah mereka ini termasuk cukup elit. Entah berapa banyak uang yang dikeluarkan oleh Stefan ketika membeli rumah ini. Pria itu bekerja di sebuah perusahaan besar, paling sedikit posisinya adalah seorang manajer. Hanya saja, seberapa tinggi jabatannya dan apa yang dikerjakan oleh pria itu di perusahaan, Olivia tidak mengetahuinya dengan pasti. Perempuan itu juga tidak pernah menanyakan hal tersebut. Selama ini, Stefan selalu waspada terhadap dirinya, kalau perempuan itu masih bertanya mengenai pekerjaan dan jabatannya, bisa-bisa pria itu berpikir yang tidak-tidak. Setelah Stefan pergi dan selesai menyirami tanamannya, perempuan itu duduk di atas kursi ayunannya sambil melihat komentar yang ditinggalkan oleh netizen di dalam postingan balasan cucu yang tidak berbakti. Perempuan itu merasa tenang melihat komentar para netizen yang membelanya, ada juga netizen yang memberikan komentar bahwa kejadian ini sudah lama berlalu, sekarang mereka juga sudah tua dan sakit-sakitan, dan membujuk Olivia untuk tidak mengingat kembali kesalahan mereka. Begitu komentar seperti ini muncul, netizen yang lain langsung memarahi dan menyindir netizen yang memberikan komen tersebut. Jangan membujuk orang untuk melupakan penderitaan mereka tanpa merasakan apa yang sebenarnya telah mereka lalui. Apabila posisinya dibalik, apakah mereka bisa melakukan hal yang seperti mereka katakan saat ini? Melupakan semuanya dan tidak perhitungan dengan kedua orang tua tersebut. Olivia berpikir, hanya beberapa orang saja yang benar-benar bisa berlapang dada dan memaafkan. Hanya saja kalau kejadian tersebut tidak pernah menimpa mereka sendiri, bagaimana mereka bisa mengatakannya semudah itu? Setelah beristirahat sejenak, akhirnya Olivia pun berangkat kerja. Perempuan itu mempunyai sebuah kebiasaan untuk singgah di rumah kakaknya dulu sebelum berangkat ke toko. Namun hari ini ketika dia sampai di rumah kakaknya sudah keluar rumah berbelanja bahan makanan sambil membawa keponakannya. Perempuan itu pun langsung berangkat menuju toko buku, di kantor wakil presiden direktur. Kelvin baru saja selesai membuat secangkir kopi yang panas dail ke mejanya. Tidak berapa lama kemudian, Stefan mengetuk pintu dan berjalan masuk. Kak, Kelvin menyapa kakaknya lalu datang menghampiri Stefan. Melihat kedua tangan kakaknya sibuk memegang kotak makan, Kelvin langsung tersenyum dan berkata, Kak, apa kakak datang kak? Apa kakak datang untuk membawakan aku sarapan? Cerita bersambung.